Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'd. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa ba'd. Uhayyikum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini menjelang siang bisa bersilaturahim kembali. Kok jadi repot begini nih ya, dengan Bapak Ibu semuanya, jamaah percikan iman. Semoga pertemuan ini menjadi keberkahan bagi kita semuanya. Langkah Bapak Ibu semuanya menuju Masjid Peradaban ini dicatat sebagai langkah-langkah yang akan meringankan hisaban di akhirat, menjadi kifarat atas dosa dan kesalahan kita semuanya. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Habibina wa Nabiyina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada seluruh umatnya, termasuk kepada kita semuanya. Semoga kelak di akhirat kita mendapatkan jamuan di Telaga Al-Kautsar dan juga mendapatkan syafaat udma dari beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu semuanya, hari ini kita akan sharing tentang hidup di antara ketentuan dan tuntutan ya. Apalagi mohon maaf Bapak Ibu semuanya, di tengah kondisi kita yang sedang tidak baik-baik saja sekarang gitu ya. Tuntutan kita begitu banyak ya. Tapi kita juga sebagai seorang muslim harus paham ada ketentuan-ketentuan yang memang harus kita terima dan kita jalankan. Itu ya. Baik. Manusia ini Bapak Ibu semuanya salah satu makhluk yang paling banyak kekhawatirannya. Terutama terkait masalah finansial. Betul tidak? Ya. Makanya manusia mohon maaf Pak, di antara makhluk hidup yang lain kayak manusia yang hulu dijieun suku, suku dijieun hulu gitu. Ya, pangriweuhna Bu, ya betul. Burung mah Pak berangkat pagi teh pasti setelah matahari terbit ya. Ibu, Bapak lihat burung gitu keluar dari sarang jam 3 subuh Pak? Ada? Pulang setelah jam 9 malam gitu? Tidak ada, Bu, betul tidak? Kita mohon maaf Bu, jam 3 kalau Ustadz ke Jakarta dulu lagi kuliah Bu, jam 3 subuh itu sudah pakai seragam Bu. Jam 3 subuh, kata Ustadz nyari apa ini teh? Oh ternyata kerjaannya jauh Bu. Pulang jam berapa? Jam 9 malam. Tidak pernah ngelihat matahari, udah berada di gedung terus Bu. Ya betul tidak? Kenapa? Karena saya yakin Pak, salah satu penyebabnya khawatir masalah finansial gitu ya. Saking khawatirnya maka berupaya untuk ya semaksimal mungkin gitu ya, gitu ya, gitu. Ya, karena tadi khawatir tidak cukup, betul tidak? Apalagi mohon maaf dengan kondisi ekonomi zaman sekarang kata Ustadz tadi ya, harga mahal gitu Bu ya. Terus murang kali rendah gitu banyak. Banyak gitu kan. Ya, mohon maaf rendah itu banyak anak gitu Bapak semuanya. Jadi banyak tuntutan. Ini luar biasa gitu ya. Makanya terkadang gitu ya. Terkadang banyak di antara kita yang pada apa? Seperti tidak yakin kepada Allah. Nah ini bahaya ini. Ya. Padahal kita tahu Bapak Ibu semuanya, Allah sudah menjamin di dalam Al-Quran ya. Ayat ini kalau kita baca harusnya jadi tek. Kata Allah Pak, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada binatang melata pun di muka bumi ini melainkan apa?
wajib bagi Allah memberi rizki. Gitu ya. Tidak mungkin gak ada rizkinya. Ibu tahu kemarin pesawat India jatuh. Berapa yang meninggal? 279. Yang selamat? 1. Kenapa selamat? Rizkinya belum tamat itu teh Bu. Kalau kita betul ya, rizkinya belum tamat. Hatta yastaufiya rizquha, sampai rizkinya semuanya dicukupi gitu. Kalau rizkinya udah cukup, sudah semuanya, itu pasti mohon maaf ya nggak mungkin hidup lagi Bu. Jadi kalau urusan rizki, ini dari kacamata rizki mohon maaf ya, kita ini bisa hadir ke sini saat ini karena rizkinya masih banyak kita teh Pak. Betul? Kalau rezekinya sudah habis mah meninggal Bu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau kita kan dari kacamata rezeki, ini kita harus yakin itu ya itu. Makanya selama kita hidup kita yakin rezeki itu ada. Gitu kan gitu ya. Dan kata Allah wa ya'lamu mustaqarraha mustaudaha, dan Allah mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Jadi semuanya, Bapak semuanya sudah dijamin sama Allah. Sering Ustaz menyampaikan ini Bu, tapi mengingatkan kembali ya. Nggak tahu Ustaz di sana menyampaikan belum. Yaitu doa Allahumma rzuqni kama yurzaqal bughos. Ya Allah beri rezeki saya sebagaimana anak gagak diberi rezeki gitu. Kenapa? Anak gagak mah bodas Bu. Ari indungna hideung. Kira-kira lamun indungnya hitam, anaknya putih, apa yang terjadi? Ya melain budak kurang bawa. Gitu. Memang Allah menciptakannya begitu supaya jadi pembelajaran bagi kita. Oleh ibunya teh disia-siakan. Lain bukan sia-sia orang Sunda. Ini sering kali ibu-ibu sok sia-sia ka budak teh ya. Ini ditelantarkan gitu Bapak Ibu semuanya, dicuekin, enggak dikasih makan. Mati tidak? Tidak ternyata. Sebab yang ngasih makan siapa? Allah. Ngasih rezeki mah bukan induknya. Bagaimana mekanismenya? Allah menakdirkan telur tempat dia menetas, keluar dari telur itu bau amis. Bau hanyir. Sehingga apa? Serangga datang. Anaknya tinggal matokan gitu kan, diem. Itulah pasif income Ibu. Dalam teori ekonomi ini nama kita diem, duit ngalir. Mau begitu Bu? Gaduh kos-kosan. Ya kan Pak, leres tuh? Nggak salah kan kata Ustaz ya. Ya kan? Ibu diam aja, duit ngalir kan, betul enggak? Nah gitu. Nah itu teh doanya Allahumma rzuqni kama yurzaqal bughos. Bahwa yang namanya rezeki sudah dijamin sama Allah, jangan khawatir. Pakai logika mah mohon maaf, ibunya nggak bertanggung jawab, membiarkan mati, nggak begitu Pak. Makanya kalau orang bermasalah-masalah rezekinya terlalu khawatir, itu berarti masalahnya di akidah, itu beratnya. Gitu Bapak Ibu semuanya ya. Baik. Nah, Bapak Ibu semuanya, hidup antara ketentuan dan tuntutan. Nah, ketentuan itu ada dua Bapak Ibu semuanya. Pertama terkait takdir. Betul tidak? Kita ini sudah ditakdirkan sama Allah jauh sebelum kita lahir Bapak Ibu semuanya. Betul? Ada istilah dalam ilmu tauhid, kita mengenal ada takdir mu'alaq, takdir mubrom. Kalau mubrom sesuatu yang tidak bisa kita rubah lagi. Ya, contoh apa? Kematian. Walaupun nanti ada pendapat yang berbeda katanya ya. Karena kematian hanya Allah yang tahu. Tapi bisa saja Allah ngasih ke malaikat itu dua opsi katanya gitu ya. Nah gitu. Nah, tapi memang kematian mah ya pasti mati, mubrom itu mah ya. Betul tidak? Kan gitu ya, mubrom gitu ya gitu. Kita jadi orang Sunda, orang Jawa itu mubrom bukan pilihan. Betul tidak?
Tapi rezeki kita itu rata-rata takdirnya takdir mu'allaq. Gitu. Karena dia takdir mu'allaq berarti di situ kita bisa mendapatkan tanda kutip lebih menurut persepsi kita, bukan menurut ilmu Allah. Karena di sisi Allah mah pasti, betul tidak? Karena kita nggak tahu, maka kita diperintahkan untuk apa? Berikhtiar yang terbaik, memaksimalkan apa yang bisa kita lakukan, gitu ya. Makanya menghadapi takdir mu'allaq ini, yang paling penting itu adalah tawakal. Apa? Tawakal. Ibu lihat, tawakal mas seperti bapak-bapak, ibu-ibu yang kerjanya nyender di masjid. Itu teh tawakal Pak. Betul. Karena tawakal itu artinya apa? Bersandar kan bahasanya Pak? Betul. Itu tawakal Pak, begini teh. Dan biasanya kalau orang bertawakal mah nyantai Pak. Tidak khawatir apapun ya. Pada di luhur teh aya mohon maaf Pak, aya lampu masjid. Ageng diem deh ya nyandar. Kalau Jumatan teh walat amin amin amin. Kenapa? Karena kuat tawakalnya. Karena naon Pak? Nyendernya itu teh. Nah orang bertawakal mah gambaran mudahnya seperti itu harusnya. Tapi ke siapa? Ke Allah. Betul-betul mutlak ke Allahnya Bapak Ibu semuanya. Kita mah terkadang ke Allah teh kalau sudah semua mentok. Betul Pak? Iya mentok bisnis, iya mentok, iya mentok kakara. Ya Allah. Ya, gitu. Padahal tawakal mah kapan harusnya? Di awal ya. Itu ke Allah dulu nyerahkan Bapak Ibu semuanya. Makanya lihat, kita keluar rumah doanya apa Pak? Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Orang berdoa itu Ibu Bapak semuanya, punten Pak. Kalau orang keluar rumah Bu Bapak semuanya, setan itu atoh Pak. Setan itu semangat ini, kenapa? Keluar rumah mah gampang ngegodanya. Beda kalau di rumah. Maka ulah sering tinggal keluar rumah Pak. Kecuali berdoa ini Pak. Dan ibu-ibu komo-komo ibu-ibu mah. Ibu-ibu bahaya. Keluar rumah nyali diskonnya stres. Langsung keluar marah. Betul tidak? Makanya mohon maaf Ibu. Ya, keluar rumah teh bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Apa kata Rasul? Kalau orang berdoa itu keluar rumah Pak, hudita wa kufita wa wukit. Diberi ilmu, dicukupkan rizki, dan dijaga sama Allah. Kita teh cuma butuh 3 itu Pak. Setiap masalah ada solusi, butuh sesuatu ada, dan dijaga. Beres hidup Pak. Sok koyong naon deui. Cukup betul tidak? Ya. Setiap masalah ada solusi. Setiap ada keinginan atau kebutuhan dicukupi. Kemudian dijaga. Nah Bu, setiap orang keluar rumah berdoa itu pasti itu dicukupi. Karena itu tawakal sama Allah. Dicukupi semuanya. Maka setan semuanya jadi nyender Pak. Cek setan teh ketemu dengan temannya. Kenapa kamu tidak ganggu si anu? Ya bagaimana saya mengganggu orang yang sudah diberi ilmu sama Allah, dicukupi rezeki dan dijaga. Setan mundur. Itulah the power of tawakal. Tapi kalau tidak tawakal, ide-ide setan banyak. Makanya kenapa orang terjerumus kepada yang diharamkan itu karena nggak bertawakal kepada Allah. Ini dari konsep takdir Bapak Ibu semuanya ya. Betul? Itu. Makanya tawakal itu penting. Dan dia ekspresif. Harus dikatakan bismillah. Nyerahkan kepada Allah. Bapak Ibu semuanya. Ustaz, ikhtiar. Maka kewajiban. Yang gitu kan sering kata begitu Pak? Betul?
Ikhtiar mah kewajiban. Karena kata Allah, wa quli amalu. Beramallah, berbuatlah, bekerjalah, berikhtiar. Enggak ada kaitan dengan hasil. Karena hasil urusan Allah, urusan kita ikhtiar, Bu. Ya. Kita masuk terbalik, Pak. Mikirin hasil ngikhtiar tara. Itu pada bisnis, siap Bu, mampir rugiin jadilah gitu. Bisnis juga belum. Sudah mikirin gagal. Makanya nggak jadi tuh bisnisnya Ibu. Ya. Ibu, ini ada ayat yang sering menginspirasi kita, Bu. Kata Allah dalam Al-Quran apa? Kepada Siti Maryam. Wa huzzi ilaiki bizid'in nakhlati tusaqit alaiki rutaban janiyya. Wahai Maryam, goyangkan pohon kurma. Ibu, kalau ibu disuruh menggoyangkan pohon kurma, nu goyang mana? Hah? Badan, Pak. Ya betul, saya sering ingatkan ini karena ini kadang suka lupa gitu, Bu. Pada itu teh ayatnya jelas, oh huzi ilaiki bijidin nakhlati. Siti Maryam baru melahirkan, diperintahkan menggoyangkan pohon kurma. Teka bayang, Bu, dah moal goyang kurmanya mah, pohonnya mah moal. Tapi ini perintah Allah. Kalau perintah Allah apa? Do it. Lakukan, kerjakan. Mungkin duit. Ya betul. Makna Siti Maryam begitu, Bu. Goyangkan. Gak goyang, yakin, Bu. Tapi tuh sakit alaiki rutaban janiyya. Soal turunnya kurma itu urusannya Allah. Kan kurma teh banyak jenisnya. Ya, anu haseup, nupang keset gitu, Bu ya. Pisan, anu rada-rada manis gitu kan ya. Itu urusan Allah, Pak. Urusan kita mah apa? Berikhtiar gitu, goyangkan. Dorong, takol gitu, Pak ya, betul tidak? Bapak nakol, mohon maaf ya, kayak yang jualan bukan treng gitu ya. Takol soal yang beli pada urusannya Allah. Urusan kita nakol. Ikhtiar gitu Pak Ibu semuanya. Nah takdir itu kan dihadapinya dengan itu Pak, kalau ketentuan Allah. Tapi kunci yang paling utamanya ditawakal. Gitu. Orang kebanyakan keikhtiarnya. Tawakalnya lemah. Akhirnya apa? Nyerah. Bu. Stres. Pulang kerja teh seperti yang jika dibabuk naon gitu Pak. Ngagoler. Kunaon Bapak capek. Hasil tuh henteu. Ya. Padahal Bapak Ibu semuanya mohon maaf ya. Kalau Bapak lemah, Pak, Bapak jangan ngeluh. Sebab di sisi Allah mah dicatat jadi kebaikan. Soal kurmanya tinggal tunggu bakal turun. Gitu aja udah. Pasti Bu. Gak mungkin enggak itu teh. Cuma kan ada yang cepat, ada yang tidak. Itu urusan Allah. Hanya Allah yang tahu rahasianya. Karena kita harus yakin. Nah ini Pak. Takdir Allah pasti yang terbaik untuk kita. Ya kan? Betul? Nah itu. Baik. Yang kedua, ketentuan itu terkait syariah, aturan. Betul? Nah bahasa kan ketentuan masalahnya. Terkait syariah. Syariah itu dua hal Ibu Bapak semuanya. Pertama, halal dan haram. Betul? Kita harus bisa memastikan ya halal apa haram gitu kan. Gitu. Jangan lah gitu ya. Enggak Bapak Ibu semuanya. Kita harus tahu nih. Udah label haram. Halam, udah resep gitu Bu. Ustaz suka aneh ya teh Bu ya, lihat tuh fenomena ya. Ibu-ibu pakai kerudung ngantri, padahal nu pesana babi dua, cenah gitunya. Ya kan betul ya? Beli apa tuh gorengan Bu, gorengan apa gitu ya. Padahal yang di belakang pesana teh babi duanya digoreng teh sama Ibu didinya minyak teh. Tetap aja dibeli. Ini yang nggak pernah tahu ketentuan syariah. Bagi kita mah halal dan haram itu harus jelas.
Semuanya nggak ada gitu ya. Kenapa? Karena yang haram tidak akan jadi keberkahan. Apapun itu, baik yang dimakan, pekerjaan, apapun nggak akan jadi keberkahan. Karena kita bukan hanya sekedar makan, bukan hanya sekedar dapat uang, tapi kita ingin semuanya jadi apa? Keberkahan. Betul? Keberkahan. Dan kata ibu benar, harus jadi ibadah. Karena wujud keberkahan itu salah satunya adalah ibadah. Gitu. Jadi nggak ada main-main Bapak Ibu semuanya. Dengan halal dan haram. Gitu. Itu mah udah saklek. Gitu. Yang kedua, terkait penggunaan. Tidak boleh sombong dan tidak boleh berlebihan. Karena kata Ustaz juga apa? Kalau berlebihan ngerusak, pesak. Kalau sombong ngerusak, hati. Gitu bukan? Betul. Sok ibu mohon maaf. Data, mohon maaf jadi doa ya nggak boleh. Ada ibu-ibu, ya bukan juga sok ibu, bukan. Ada ibu-ibu, bu, punten. Ya, datang ke masjid beradaban. Pakai kerudung yang paling mahal, menurut dia, bu. Matak nyana kerudungnya benten, tadi goyang-goyang, dah seperti katingali merekna. Betul, gitu. Supaya orang lain dia tahu Pak mereknya apa. Gitu. Pas di depannya, ternyata yang merek lebih mahal. Dui. Langsung stres ya Bu. Sebab hati sombong niatnya ya Bu. Pasti begitu. Orang sombong mah nggak mau ada orang yang ngelebihi dirinya. Apapun itu. Makanya kenapa kata Rasul jangan sombong. Ngerusak hati. Jangan berlebih ngerusak pesak. Karena berlebih mah pasti yang kedampak apa? Uang kita. Gitu kan, itu Bapak Ibu semuanya ketentuannya. Gitu ya, baik. Itu, jadi. Nah, kalau Bapak Ibu kita lanjut ya nih. Karena kita berapa sampai jam 10? Kurang ya, mau jam 10 kurang nih. Kan ya materinya harus agak cepat dikit. Apa tuntutan hidup manusia? Tuntutan hidup manusia menurut para ahli kan 3. Ada doruriyat, ada hajiat, ada tahsiniyat. Gitu Bapak Ibu semuanya ya. Kadang lebih disimpelkan ada hajiat, ada raghabat. Ada kebutuhan, ada keinginan. Betul? Ya. Kita mohon maaf Ibu semuanya selalu ingin mewujudkan apapun. Nah, kan belum tentu itu menjadi kebutuhan. Nah, itu makanya kenapa di dalam Islam kita diajarkan untuk mencari apa yang menjadi skala prioritas kita. Sebab kalau ngejar keinginan mah tidak akan pernah merasa cukup sampai kapanpun. Betul? Ya. Rasul sudah menyampaikan dalam hadis Bapak Ibu semuanya. Lau anna libni Adam wadiyan min dahabin ahabba an yakuna lahu wadiyan. Ya, seandainya seorang anak Adam memiliki 2 lembah emas atau lembah emas, dia berharap mendapatkan 2. Ya, kalau 2 ingin dapat 3, ya 4. Enggak akan pernah puas. Walan yamlau pahu illa turab. Ya, dan tidak ada yang bisa membuat kenyang Ibnu Adam kecuali kalau mulutnya sudah dipenuhi dengan tanah. Itu baru ngerasa cukup gitu ya. Wa yutubullah ala man tab, dan Allah akan menerima taubat orang-orang yang bertaubat. Jadi Bapak Ibu semuanya, manusia itu begitu ya. Makanya yang menjadi persoalan dalam hidup kita, yang menjadi tema kita Bapak Ibu semuanya ini nih. Antara keinginan kadang suka bertentangan dengan kebutuhan. Kebutuhan kaitannya dengan aturan tadi. Ya betul tidak? Ini ingin apa kebutuhan sih? Itu ya. Ingin beli sepatu baru atau butuh sepatu baru? Ingin beli kerudung baru atau butuh kerudung baru? Kan itu apa? Pertentangan apa? Betul tidak? Selalu begitu. Komo lamun ibu-ibu ningal diskon. Jadi nggak boleh gitu. Mata jadi lebih tajam tuh ngelihat angkanya. Dan ibu-ibu mah terjebak kena diskon bukan karena harga. Selama diskon gede, harga mahalnya jadi murah. Gitu katanya ya. Apalagi sudah mah keinginan dan kebutuhan menjadi sebuah persoalan. Plus menjadi ketika kita kaitkan dengan
aturan syariah ini teh. Ya. Ibu teh aduh asa ieu teh ibu teh cenah bapak teh tos rada pening teh hoyong healing. Healing gitu Pak. Healing hoyong ka luar negeri gitu nya. Ingin ikut ya. Taros ka teman-teman teh aya perciktus bade jalan ka mana-mana, bade ka mana ieu teh gitu ya. Nah, ini kan cara keinginan. Ya. Dia bisa jadi kebutuhan, bisa Pak. Jalan-jalan kebutuhan bisa, bisa. Betul tidak? Tapi nanti kita lihat juga aturan syariahnya bagaimana. Betul tidak? Nah itu, ini yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana supaya semuanya berjalan smooth dan benar? Nah ini rumusnya Bapak Ibu semuanya. Pertama harus tasfiyah. Pemurnian niat kita teh mau ngapain Bapak Ibu semuanya. Mau gaya-gayaan. Mau disebut orang hebat, orang punya duit, orang banyak barang atau apa. Karena hati mah gak pernah bisa dibohongi sok Bu, betul tidak? Kata ibu teh, aduh ada kerudung bagus ya. Mangani nuju diskon ya, gitu kan? Ya, tapi kan hati nanya, jangan ibu. Di rumah gentos banyak, masih bagus. Warnanya juga sama, gak jauh beda, cuma mereknya aja yang beda. Merek buat apa? Ya, bahannya ibu mah beda hebat ya. Bahannya beda Ustadz ya gitu. Jeli ibu-ibu mah ya gitu ya. Ada orang mah nggak akan nanya bahan ibu ya, betul tidak? Ya, oh udah kenyamanannya Ustadz beda. Nah itu ditambah lagi ibu biasanya begitu ya. Baik Bu, mohon maaf. Kita harus tanya niat kita apa sih? Karena niat nggak mungkin dibohongi Bapak Ibu semuanya. Nah gitu ya. Kalau niatnya benar-benar, ya udah ya Allah betul. Kayaknya kerudung di rumah teh memang ada, tapi kayaknya nggak apa-apa lah. Nanti mau saya sedekahkan, ya begitu. Saya butuh yang baru, yang lama nanti saya sedekahkan gitu ya. Ah berarti sudah niatnya benar tuh Bu ya. Berarti jadi kebutuhan Pak, betul tidak? Yang itu. Saya tuh butuh jalan-jalan Ustadz. Ya, ini udah capek pekerjaan jadi ingin refreshing gitu ya. Ya boleh jadi kebutuhan Pak, niatnya supaya ingin tadabur alam, mengingat kebesaran Allah gitu ya, ciptaan Allah. Enggak dilarang Pak, silahkan. Kan gitu kata Allah, siru fil ar, betul? Silahkan, ulah cicing wae, ulah diem wae gitu Bu. Gitu ya, cuma tadi niatnya apa? Kalau niatnya hanya sekedar jalan-jalan, setan keprok Pak. Betul tidak? Ah nih gampang nih. Orang mau jalan-jalan akhirnya digoda. Ente sih maksiat Pak. Mohon maaf kata maksiat. Tapi sholat telat pisan. Baru di jamak kosor, baru telat gitu ya. Kan itu kan masalah itu teh Pak. Betul tidak? Awal mah nanti jadi kebiasaan kan gitu. Betul? Ngaji Qur'annya jadi hoream, dak jalan-jalan. Betul tidak? Alasannya mamah tengaos ya sekali-kali cenah nuju jalan-jalan. Eta setan eta teh Bu. Emang ngaji dilarang nuju jalan-jalan? Henteu kan? Kita makan harus ngikutin jadwal sesuai dengan apa yang menjadi gitu, betul tidak? Nah, seringkali suka berdalih eta teh. Mamah kunaon teu ngaos ke jalan-jalan. Sekali-kali mah teu naon. Besok teh, punten Bu, saminggu jalan-jalan aja, pulang ke rumah tengaji. Bapak-bapak kebiasaan jamak kosor, di jamak itu jamak kosor mah, jamak ungku di rumah nate naon, sholatna telat. Ayo bapak beda sholat naon, sholat zuhur mah, beda asar sekedar deui. Jadi di jamak surinya itu teh, lohor ditarik mendekati asar, asar ditarik di awal gitu Pak. Karena kebiasaan lagi jalan. Tapi Pak mohon maaf, yakin Bu kalau niatnya karena Allah mah sholat tetap terjaga tepat waktu, betul? Ngaji tetap dijaga, betul? Karena niat. Nah itu. Ya. Kembali Bapak semuanya. Yang kedua tadkhir. Pemurnian caranya nih harus sesuai dengan aturan Allah. Ya gitu. Bekerja harus sesuai dengan aturan Allah, jangan bekerja yang haram. Gitu kan? Gitu ya.
jalan-jalan gitu ya. Tathir Pak. Bade Ustad abi teh cenah bade jalan-jalan. Bade ka mana? Bade ka Pantai Kutu. Teu tathir eta mah Bu. Bapak babe naon ka jalan Pantai Kutu? Naros kan gitu. Leres tuh. Kan Ustad bade mentapakuri ciptaan Allah cenah gitu. Nu mana Bapak teh tapakuraneun teh? Itu ya. Wari sur patung, sur naon. Bapak Ibu semuanya mohon maaf ya. Bagi umat Islam mah bade naon Pak. Ya. Jangan ada dalam list, awas. Udah cenah batur sok kadar itu Ustaz, abigin hoyong dipoto ditu. Bade naon Pak, niatnya gentos salah, batur kadar itu. Berarti carana genan. Punten. Betul Bu ya? Kalau urusannya demikian. Ya gitu. Makanya caranya harus benar Pak. Harus sesuai syariah. Ya, bekerja, mohon maaf, ya menikmatin apa yang Allah berikan harus sesuai, itu kan gitu ya. Pada akhirnya begitu Bapak Ibu semuanya ya. Kemudian plus dengan tawakal. Gitu. Dan kan kita mah sudah diatur semuanya sama Allah Pak, iya kan? Udah diatur Pak. Makanya udah ikhtiarnya dengan cara yang halal, dapat menjemput rezekinya semaksimal mungkin gitu ya. Serahkan semuanya sama Allah. Dan kalau sudah Allah kita takdirkan dapat, insya Allah dapat Pak. Dan hati-hati Bapak Ibu semuanya. Ini ada mindset yang harus kita luruskan. Orang tawakal itu bukan pasif Pak. Orang tawakal dalam pengertian Islam itu justru gesit. Sebab tadi bagi dia ikhtiar itu ibadah. Pak. Ikhtiar itu adalah ibadah. Semangat menjalankannya kalau ngejemput rezeki itu. Kenapa? Saya mah sedang ibadah. Maksimal gitu. Tapi ini hati nyandarnya ke siapa? Ke Allah. Maka nggak ada ngeluh pulang teh. Ya. Ustadz pernah baca tuh tulisan seorang tukang buah-buahan gitu ya. Pas dia lagi jualan hujan-hujanan. Terus ditanya, Bapak ini kalau nggak laku gimana? Ya sudah takdir dari Allah. Terus kemana kan buah-buahnya? Paling dibagikan sama tetangga. Ya, tidak semua buahnya bisa dijual besok hari lagi. Kalau bisa jual besok ya besok. Kalau tidak ada ya dibagikan. Mudah-mudahan jadi amal soleh. Kan sesimpel itu hidup teh Ibu. Betul tidak? Apalagi dijamin dengan jaminan dari Rasulullah. Law annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulih la ruziktum kama yurzaqat tayru yaghdu himasan wa yuruhu bitana. Kalau kalian benar-benar bertawakal kepada Allah, kalian akan diberi rezeki sebagaimana burung diberi rezeki. Berangkat paruhnya kosong, sore hari paruhnya penuh dengan makanan tuh Pak. Burung gak ada nu mager Bu. Betul. Data gaduh palu ujung etana. Lihat Ibu burung ya, pagi-pagi mohon maaf. Bertasbih, gerak, gak ada. Jika kita cicing heula ke karena jam genep. Karena jam 7 lah cenah gitu ya. Betul tidak? Ada begitu? Burung? Tak aya Bu. Burung mah lihat matahari mulai muncul dia bercuat-cuit gitu ya. Itu. Kemudian setelah itu apa? Dia bergerak. Bapak Ibu semuanya, betul? Dan burung gak pernah nanam apapun Bapak Ibu semuanya. Tapi rezekinya dijamin sama Allah. Yang penting bergerak. Hari manusia mah henteu Bu. Cicing tapi ngomong wae kaditu kadieu. Mager. Di teteh teh. Atuh Bapak kerja. Kerja kayak cari cicing teu menang duit teu menang untung cenah. Geus we cicing daripada teu gitu. Padahal kan gak begitu Pak. Bergerak itu adalah ibadah. Ikhtiar itu adalah ibadah. Gitu aja. Ibu semuanya. Ya. Nah, tawakal itu harusnya gitu, Bapak Ibu semuanya. Ya. Makanya kalau berhasil alhamdulillah, kalaupun tidak kan jadi amal soleh. Makanya punten Pak, kalau kita bersandar bahasa kita ya, punten. Kepada ibadah-ibadah yang biasa yang kita lakukan, malah lebih surgain kita teh Pak. Tapi mudah-mudahan ikhtiar kita apapun yang kita lakukan, karena ngikuti aturan Allah, hati bersandar ke Allah, itu dicatat oleh Allah jadi apa? Jadi ibadah kita gitu Bu. Itu Pak Ibu semuanya ya.
Nah, kalau kita butuh Pak sesuatu, ada 3 toolnya Pak untuk mengidentifikasi. Nah Pak, ini penting nih bagi ibu-ibu nih. Pertama harus tanya Pak, kira-kira kalau saya beli, saya memiliki, saya bekerja di situ, mendukung ibadah apa tidak? Gitu. Itu harus tanya gitu Pak. Ulah duit nak, nu ditinggal teh. Betul. Ulah wujud nak, ibu kerasa mendukung ibadah henteu. Lamun juku sombong ulah gitu Bu, betul tidak? Tadi beli kerudung teh ini teh niatnya supaya rajin ka pangaosan. Apa ameh hoyong mamerkeun ka pangaosan. Kalau pamer ka pangaosan jangan, karena itu dosa. Tapi kalau itu jadi kebaikan, jadi amal soleh, tambah semangat untuk pengajian nggak apa-apa. Ya, itu harus tanya. Yang kedua teliti. Teliti, lihat ada nggak yang lebih murah dan lebih halal dan bagus gitu. Jangan berlebihan, kan tadi Ustaz konsepnya. Kan kata Nabi apa? Kul walbas wasrob fi ghairi sarafin wala makhilatin. Makan, minum, berpakaian, sedekah, tidak boleh sombong, tidak boleh berlebih. Berarti teliti nih. Ada nggak alternatif yang lebih murah? Mohon maaf nih, anak-anak muda zaman sekarang keresep skena ya teh. Nggak pakai sepatu nomor mahal gitu Pak. Skena gitu. Kan garaya teh Bu, sepatu harganya 2 juta, 3 juta. Yang bagus Bu, nggak mau harga mama rupa kata orang Sunda, betul? Tapi pertanyaannya kan itu tidak boleh berlebih. Lihat alternatif, ada nomor hente. Yang penting bagus dan bermanfaat gitu kan gitu. Ya kan gitu. Kalau ini sukanya, wah ini mah haram ya mah. Nggak boleh, kulit babian gitu ya. Kan zaman sekarang ada sepatu kulit babi ya, betul. Misalkan ya, ganti dengan yang halal. Kalau kerja begitu Bapak Ibu semuanya. Harus pastikan ya, begitu. Pastikan halal apa tidak kan gitu. Harus diteliti apapun. Ya itu. Jangan ke situnya aja. Dan yang ketiga tunda gitu. Jangan-jangan ini teh keinginan hawa nafsu. Betul? Kalau ditunda kan biasanya apa? Jadi akhirnya teh jadilah gitu. Nah, jadi kita selamat gitu Bapak Ibu semuanya ya. Jadi mohon maaf, keinginan garis miring kebutuhan bahasa kita gitu kan, kita sering katakan suka tercampur begitu ya. Nah, akhirnya hilang gitu Pak. Tunda. Jadi jangan ngaguguai hawa nafsu, nggak apa. Ibu beli kerudungnya engke aja besok. Ibu jadi hari ini? Enggak, besok lagi lah. Bu aja nggak jadi. Kenapa? Karena akhirnya mikir, betul tidak Bu? Oh, ternyata masih banyak hal lainnya yang kita butuhkan gitu Bapak Ibu semuanya ya. Apalagi mohon maaf kalau kita lihat seperti yang tadi ya gitu. Nah itu ya. Jadi ini penting ya, begitu Bapak Ibu semuanya. Ya, untuk mengidentifikasinya ya, kalau terkait dengan apa yang menjadi tuntutan ya ini ya. Jadi ini mah terkait tuntutan. 3 tadi ya, tanya, teliti, tunda gitu ya gitu. Pokoknya harus belajar begitu Bapak Ibu semuanya. Nah, selanjutnya ada konsep sakinah Bu, terkait dengan apa yang kita diskusikan siang ini. Apa itu sakinah? Yang pertama S, syariah compliance. Jadi Bu, apapun dasarnya harus aturan Allah. Ya, kita ingin bekerja, menghasilkan sesuatu, memakan sesuatu, memakai sesuatu. Ya, yang menjadi tuntutan kita, aturan syariah itu harus menjadi pedoman kita. Bertentangan dengan syariah, sudah tinggalkan. Jangan pernah main-main gitu Bu. Cenah Ustad ieu mah keun we pun anak teh sina diajar dama teu nanaon di bank kompen genan gitu. Mangga silahkan, tapi nanti Ibu ujiannya berat sama Ibu. Tiba-tiba teh nelpon, "Ade nuju di mana?" "Nuju di Jakarta mah. Bisa nggak ke Bandung ayeuna?" "Mama pergi." "Punten Mama sibuk. Ade enggak punya pekerjaannya banyak banget."
Hanya ibu teh susah kehilangan anak. Gara-gara ibu teh tadi bahasa nama keun diajar Ustaz. Padahal secara syariah boleh apa tidak boleh gitu. Kalau secara syariah tidak boleh mah udah gitu. Walaupun pendapatannya besar gitu. Keuntungannya gede. Investasi misalkan ya gitu Bu. Ya betul tidak. Wah ini investasinya bakal ibu untungnya gede ini mah. Lihat bunganya aja sekian persen gitu. Haram udah tinggalkan. Gitu. Kenapa? Karena pasti tidak akan pernah jadi kebaikan dan keberkahan bagi kita, gitu Ibu semuanya. Jadi syariah compliance gitu ya. Makanya Ibu Bapak semuanya ya, dari zaman dahulu sudah menjadi sunnah para salafus sholih, kalau mereka berbisnis, mereka berusaha, itu pasti mereka akan membawa orang yang ahli di bidangnya, bidang muamalah untuk ditanya sepanjang perjalanan gitu Pak. Bisnis ini boleh apa enggak? Makanya zaman sekarang diadopsi jadi pengawas syariah DPS gitu. Itu dari zaman dulu ada Pak. Karena dulu kan berbisnisnya bisa berbulan-bulan Pak. Betul tidak? Maka diajak Ustadz Ali ngiring uang ke mana? Uang ke Singapura gitu tah gitu. Badai naon, saya mau bisnis ini teh. Gitu Pak. Nanti tolong baca tuh perjanjiannya secara syariah boleh apa tidak boleh. Nah kan harusnya begitu gitu Bu. Ustadz punya teman Bu anggota dewan ya. Beliau mah kalau ada apa-apa tuh nelpon. Ustadz bacain ya, saya kirim perjanjian. Bener apa tidak secara syariah gitu Bu. Kenapa? Karena syariah compliance itu segalanya gitu Pak. Dan buat apa untung gede kalau tidak jadi keberkahan bisnis Pak. Cok Pak. Kadang kan bisnis kita perjanjian suka direview tidak secara syariah Pak. Kan jarang. Kita mah lihat, wah untungnya gede ya. Udahlah, yang penting untungnya gede. Padahal kan harus jelas ya Pak. Contoh Bu, punten ininya. Banyak di kita mah Pak, Ibu semuanya, ngamodalan, tapi modalnya teh tidak boleh kurang, tapi kalau untung dibagi bersama, kan liar ya teh Pak. Betul tidak? Sok, teteh ngabodan tas 100 juta. Mungkin untung bagi 2. Terus setelah meruginya balikan 100 juta nah. Haram gitu. Karena tidak jelas akadnya. Akad teh minjem apa ngasih modal. Kan kalau ngasih modal harus siap kerugian. Betul tidak Bu? Kalau misalkan ibu nitip modal, kalau rugi berarti apa? Harus nanggung. Betul tidak? Kalau untung berbagi. Betul? Nah, kalau meminjamkan, ya terserah rugi dan untung. Uangnya harus balik. Ayo kita mah digabungkan. Tah eta teh berarti salah. Secara syariah. Jadi riba, Pak. Sibhur riba itu teh. Berarti apa? Nah, berarti harus kita luruskan. Kan gara-gara tuntutan eta teh Pak. Gitu, yang pasti-pasti aja. Kita lanjut Bu ya, konsep sakinah. Tadi S-nya apa? Syariah compliance. Yang kedua A, amanah dalam pengelolaan. Makanya tidak boleh berlebih, tidak boleh sombong, itu adalah amanah dalam pengelolaan. Karena kita ini kan dititipi sama Allah, betul tidak? Maka berarti kalau kita dititipi sama Allah, ikuti apa yang menjadi aturan pemiliknya, yaitu Allah. Jangan menurut persepsi kita. Gitu. Kata Allah jangan berlebih ya, udah jangan berlebih gitu ya. Yang ketiga K, komitmen pada takdir. Artinya kita menyadari hidup ini sudah ada yang mengatur. Gitu. Jadi jangan kecewa, jangan larut dalam kekecewaan gitu Pak. Ya betul tidak? Kita gagal ya nggak apa-apa. Toh dicatat jadi amal soleh ya. Jadi seorang muslim nggak perlu kecewa apa bisnis gagal ya. Oh enggak perlu, karena itu udah ada ketentuannya dari Allah, kan gitu ya. Kemudian kalaupun berhasil tidak boleh sombong, karena hakikatnya juga tadi dari Allah, ya. Gitu. Makanya komitmen kepada takdir, ya gitu. Kemudian I, ikhtiar profesional, ya. Ikhtiarnya harus semaksimal mungkin, ya. Belajar ilmunya, upgrade terus, ya. Kalau kaitannya dengan apa yang kita cari, ya. Ikhtiar secara profesional, jangan asal-asalan. Ibu bapak semuanya, contoh ya, orang mah kalau jualan pisang teh kan asalnya gitu Pak, betul tidak?
Pernah goreng pisang kumaha digoreng we gitu ya. Karena profesional mah dicari kualitas pisangnya, manis apa tidaknya, dijaga kan gitu ya. Akhirnya mohon maaf bisa beli mobil tadi jualan pisang juga. Di Tasik Ibu mohon maaf ya. Ustadz pernah diajak oleh salah satu perusahaan, Ustadz nanti kasih motivasi ya katanya tentang ini baik. Nanti ini tes Ustadz katanya para pebisnisnya tukang jualan sotong, jualan ini Pak tahu bulat, cireng gitu Bu. Ternyata Ibu datang nate mobilnya kata Ustadz ngajal-ajar, walah Ustadz itu. Ternyata mereka profesional Pak. Jadi cireng teh dibikin, kumaha cireng teh supaya menarik dengan harga dengan isi yang bermacam-macam gitu kan gitu ya. Bukan cireng weh gitu kan itu dan diekspor ke Jawa Timur, Jawa Tengah gitu ya. Itu Jawa Barat gitu ya. Itu yang profesional gitu Bu, betul tidak? Nah, gitu dicari idenya yang gimana gitu kan itu apa kelebihannya kan gitu ya. Ikhtiarnya harus profesional gitu. Kemudian yang selanjutnya N. Niat lurus untuk akhirat. Pada akhirnya kan tujuan kita Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi niatnya udah akhirat Ibu semuanya ya begitu ya. Luruskan gitu ya itu. Kerja kita jadi amal soleh kita gitu. Ujung-ujungnya kita akan meninggal. Kita ingin apa yang kita lakukan menjadi tabungan amal soleh kita. Apapun itu wujudnya gitu Bu. Boleh jadi ada bapak-bapak jualan es, surganya Firdaus dapatnya Bu. Karena betul tawakal sama Allahnya ya. Ada orang yang kehausan dikasih gratis gitu kan, betul tidak? Tidak pernah mengeluh, menikmatin semuanya itu Pak. Ya makanya jangan sampai lupa niat lurus untuk akhirat. Yang A, adil dalam distribusi Ibu Bapak semuanya. Artinya apa yang menjadi hak keluarga tetap kita kasih. Jangan koret bapak-bapak teh sama istri dan keluarga. Kan suka ada yang gitu ya Bu. Nah gitu. Ibu-ibu matos jelas koret lah ya gitu. Kita maaf ya. Karena memang kan kata Rasul kan koret mah baik di ibu-ibu, jelek di bapak-bapak. Betul. Bukan kata Ustadz ya gitu. Kalau ibu-ibu terlalu baik bahaya, bisa habis semua di rumah, dibagikan gitu ya, betul dah. Gitu. Kalau bapak-bapak mah jangan koret Pak, apapun kemauan istri selama itu tadi yang di atas poinnya apa, ya oke, gitulah. Ngapain dipersulit, betul tidak? Dan buat apa disimpan, buat anak incu, nanti juga ada rezekinya, betul. Yang penting niatnya, ya betul dah, caranya. Nah, di atasnya harus benar tuh, ya. Nah. Adil, termasuk jangan lupa infak, sedekah, wakaf, itu adil dalam distribusi gitu Bapak Ibu semuanya ya. Zakatnya jangan lupa. Kalau belum sampai ini sob infak gitu ya. Kalau ada kesempatan untuk berwakaf, lakukan. Karena jarang-jarang gitu Bu ya. Mohon maaf, kadang tuh masjidnya tos beres, jadi tidak bisa wakaf deh ya gitu ya. Makanya ketika ada ngebangun harusnya semangat gitu. Karena apa? Kalau kita wakaf di masjid yang makmur itu dahsyat gitu ya. Emang Ustaz kalau masjid makmur emang tidak jadi amal soleh? Jadi amal soleh mah. Cuma plus-plusnya tidak semaksimal kalau itu di masjid yang makmur gitu Bapak Ibu semuanya. Ya itu adil dalam distribusi gitu. Terakhir hak Bu, hatinya harus qanaah. Harus selalu merasa cukup, alhamdulillah gitu Bapak Ibu semuanya ya. Alhamdulillah kita masih diberi segala sama Allah begitu ya. Jangan merasa kurang, jangan lihat orang lain terus yang lebih dari kita, repot hidup kita ya begitu. Gitu. Baik. Terakhir Ibu, nah sebelum ada tanya jawab ya kalau ada pertanyaannya. Katanya hidup ini bagai berlayar Pak. Qadar adalah angin. Angin mah nggak bisa kita setel ya. Betul. Itu takdir Bu. Takdir kita tidak bisa setel. Angin kaki dulu Pak. Betul tidak? Nah gitu. Qadar adalah angin. Syariah adalah kompas Ibu. Karena dengan syariah kita tahu mana yang tidak boleh, mana yang boleh, mana yang halal, mana yang haram. Dan ikhtiar adalah dayungnya Pak. Betul tidak? Ada takdir anginnya ke kidul tapi kita bisa ke utara bisa.
Asal mendayungnya yang benar gitu ya. Nguriling heula berenang ya, diakalan kumaha gitu ya. Betul bertahap gitu ya. Betul tidak? Moga-moga takdirnya jadi ngikutin gitu kata Allah teh ya. Awal mah angin teh ke selatan, tapi ternyata itu teh nanti berubah seperti jadi ke utara. Jadi kita ikhtiar kita teh jadi lebih mudah, betul? Gitu. Jadi gitu Bapak Ibu semuanya, ya. Makanya mudah-mudahan kita senantiasa dimudahkan oleh Allah, dibimbing oleh Allah, ya, dan apa menjadi keinginan kita ataupun itu kebutuhan kita mudah-mudahan diwujudkan oleh Allah, dan ketika Allah mewujudkan itu menjadi pertanda Allah ridho, dan mudah-mudahan juga dicatat menjadi amal soleh bagi kita semuanya. Amin. Itu mungkin. Ya, terima kasih Ustadz atas nasihatnya yang begitu luar biasa. Ya, kesetel ulang Bu ya tadi tentang ketentuan dan apa? Tuntutan kita ya. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke agenda berikutnya, ini tanya jawab. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, silakan boleh angkat tangannya. Bapak Ibu, ada? Silakan. Boleh, silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, nama saya Saiful Aziz Mauludin dari Pata Banjaran, mau bertanya Ustaz tentang kebutuhan. Nah, kalau kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan gitu ya, misalkan beli makanan atau sembako gitu ya, benar tidak sih sabar itu merupakan bagian dari kebutuhan gitu? Terkadang kadang-kala juga ada orang yang ngomong sabar, punya uang, tapi tidak dipakai yang kebutuhan yang pokok, malah dibeli yang sia-sia gitu. Ya. Seperti kayak beli rokok asal rujit pisan gitunya, rokok pisan, mengingatkan naun biar mindari. Itu ya, saja sih. siap. Terima kasih. Baik. Nah, ini kalau anti perokok mah gitu Pak ya. Ini Bapak yang perokok jangan, ini gini gitu Pak. Baik, langsung aja lah ya, biar tidak lupa di kepala Ustadz ya. Baik. Ya, bagi seorang muslim sabar betul ya. Makanya tadi kenapa kata Rasul kan tadi tidak boleh berlebih-lebihan. Kalau tanpa kesabaran kan tidak mungkin bisa. Tidak berlebih juga, mohon maaf, yang halal aja tidak boleh berlebihan. Apalagi yang di luar halal ya, mau makruh kek, mau haram kek gitu Bapak Ibu semuanya, betul tidak? Maka kita harus bisa mengendalikan. Maka tadi amanah Bapak Ibu semuanya, betul tidak? Nah, amanah dalam pengelolaan itu tadi. Orang bisa amanah dalam pengelolaan kalau memiliki apa? Kesabaran. Betul tidak Bu? Kalau tersabar mah mual amanah Pak. Betul tidak? Akhirnya mohon maaf, seringkali kan punten. Kita membeli banyak barang tapi teka pakai sama sekali Bapak Ibu semuanya. Betul? Ya, kalau kita nggak pakai ya udah berikan sama yang mau memakainya gitu. Buat apa di rumah terus? Ya begitu ya. Jadi jangan ada istilah mohon maaf. Mama eta naon, eta teh pemanggang roti. Ayo pemanggang roti kumaha masak nama, duka bagian teh apa. Kunaon mama meser, tadi mama teh nuju pengajian di rumah Bu Haji Eti cenah. Terus semua meser, yang mama gini hiji, daerah tuh betul gitu. Nah berarti itu makan salah niat, betul tidak? Nggak sabar eta teh, betul tidak? Itu karena terpedaya gitu ya oleh bujuk rayu yang lain gitu ya. Nah, gitu ya. Makanya udah kalau kita enggak ya serahkan gitu Bapak Ibu semuanya. Betul ya, sabar harus karena mengendalikannya di situ ya. Tanpa kesabaran tidak mungkin kita bisa tadi ya mengendalikan keinginan sehingga berlebih-lebihan. Apalagi sampai terjerumus kepada yang diharamkan. Betul, automatically sabar itu adalah kebutuhan ya begitu. Baik. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam mau bertanya. warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustadz, mau nanya mengenai pinjam-meminjam. Kalau kita meminjam emas misalnya, ya. Kan emas itu ada harga konsumen, ada harga buyback. Ya. Kalau kita meminjam emas 5 gram harga buyback, tapi kita mengembalikannya harga konsumen, apakah itu termasuk riba? Nah, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, kalau pinjam emas, balikinnya emas dewe gitu ya. Jangan dengan uang. Kalau uang mah nanti akan menjadi persoalan. Harga beli apa harga buyback? Kan buyback lebih murah biasanya daripada beli, betul? Gitu ya.
Iya, kan beli mah tetap harga beli kan gitu. Ketika dibayarkan buyback, kemudian kalau naik turun juga fluktuasi harga emasnya bisa terjadi, betul tidak? Ya perasaan saya mah dulu beli 5 juta, sekarang 10 juta misalkan gitu ya. Nah kalau ibu beli emas, mending emas aja, pinjam emas, balikin juga emas, gitu aja udah aman. Ya gitu ya. Ya jadi tidak akan terjadi perdebatan. Ya gitu ya. Gitu ya. Pokoknya ya kalau dulu kan ibu belinya kan emas lagi 1 juta, bayar 5 juta dan 5 gram, kan emas ibu sekarang 2 juta, ibu harus 10 juta. Nah gitu, itu kan jadi masalah di situ Bu. Ya itu. Kalau uang. Kalau emas. Jangan gini, saya minjemin uang ya dengan harga emas sekarang sekian. Nah itu Ustadz nggak sepakat itu Mbak Ibu semuanya, ya gitu. Cuma gini Bu, mohon maaf. Ini penting nih, seringkali suka di salah satu dalil yang membolehkan bunga itu karena nilai beli uang sekarang dengan di masa depan turun. Betul? Gitu ya. Makanya wajar dong ada bunga untuk mengcover itu. Padahal kan kata Rasul gini Bu, ahsanukum qadaan. Sebaik-baiknya di antara kalian adalah kalau membayar yang terbaik. Jadi kalau membayar yang terbaik, mau dilebihkan, itu boleh asal tidak disyaratkan. Gitu aja. Jadi kalau ibu misalkan dulu minjam 5 tahun yang lalu emas 1 juta. Betul? Dan ibu teh alhamdulillah banget waktu itu teh anak ibu teh mau kuliah. Ya betul tidak? Gitu. Sekarang baru bisa bayar dan anaknya sudah kerja 5 tahun kemudian. Emas sekarang 2 juta. Betul? Gitu. Nah sekarang ibu teh kita, ibu ini dulu mohon maaf ya saya kembalikan 5 juta yang dulu ya 5 gram mohon maaf misalnya gitu. Nah ini mah hatur nuhun teh habis salon sekam. Nggak apa-apa itu mah. Gitu ya. Yang penting tidak disyaratkan gitu Bapak Ibu semuanya. Nah, tapi untuk menjaga keikhlasan menurut para ulama baiknya kelebihannya tidak bareng. Supaya nanti kalau kita nambut deui ulah mikir si ibu nate baheula we 5 juta nambahan 5 juta ya. Jadi lamun 10 juta teh bakal dah gitu. Itu menjaga keikhlasan gitu Pak ya gitu ya. Tapi enggak masalah sih sebenarnya ibu ngasih barang teh enggak apa-apa karena itu tidak disyaratkan. Nah itulah orang yang terbaik dalam membayar hutang kata Rasul teh Bapak Ibu semuanya. Karena kan kita tuh udah mah dikasih pinjaman, ditolong waktu lama, pas ngembalikan 5 juta we gitu ya. Tabu ini utang dulu ya 5 juta 5 tahun yang lalu ya. Si ibu nanti teh, oh mohon hatur nuhun. Manita boga pikiran pisan itu. Betul tidak? Lempeng we gitu ya. Sugan gitu ibu semuanya ya. Tapi ibu mohon maaf nih Bu, mohon maaf. Bagi kita Bu yang meminjamkan, kita nggak boleh ngegerutu Bu. Ibu teh selama 5 tahun sodakoh 5 juta setiap hari tah eta teh. Tanpa harus sebelum dibayar Pak. Itu teh sodakoh setiap hari. Ya itu makanya Ibnu Mas'ud itu seneng tuh kalau ada yang minjem teh lumayan katanya sodakoh tanpa kehilangan harta gitu Bu. Ya gitu ya. Nah makanya bagi kita mah nggak perlu sedih. Kenapa? Karena di sisi Allah sudah diganti dengan lebih baik gitu aja. Ya, tapi kalau kita yang minjem harus tahu diri gitu ya. Memang ya riba haram tetap, tapi selama tidak disyaratkan di awal dipersilahkan untuk menambah, bahkan kata Rasul itu sebaik-baiknya. Maka selesai itu Pak. Persoalan kita kan suka ramai begitu. Ustadz banyak cina pinjam 10 tahun yang lalu dengan sekarang harus dengan jumlah yang sama atau rugi. Ya kalau uang mah tetap harus senilai uang Pak. Bukan senilai daya beli ya, betul tidak? Cuma kita yang minjam harus tahu diri. Dulu zaman segitu teh daya belinya berapa? Ya minimal mendekati lah gitu ya. Ulah polos-polos ting gitu ya. Ya mana gitu ya. Begitu. Ya, mohon. Ya jelas ya, ada lagi ke depan? Oh iya. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz mau tanya, kan sekarang investasi banyak yang sering jual saham tuh, jual beli saham. Betul. Nah apakah di Islam itu termasuk riba atau tidak? Seperti itu. Ya. Dengan fluktuasi harga yang terus bergerak gitu. Itu aja Ustadz. Baik. Assalamualaikum. Orang beli saham kan 2 niatnya Bu ya. Pertama dapat dividen. Yang kedua dapat capital gain-nya. Antara harga beli dengan harga jual. Gitu ya. Kalau dividen syaratnya jelas lah. 1,
syaratnya satu sih, perusahaannya harus syariah atau produknya atau jasanya tidak bertentangan dengan aturan syariah. Kan tadi syariah compliance, itu penting. Jadi kalau misalkan rokok udah haram, jangan. Walaupun misalkan itu bagi hasilnya atau dividennya gede, atau bank kompen dividennya gede, haram, gak jadi pilihan kita, ya gitu. Tapi kalau perusahaannya di situ ada DVS-nya, nggak apa-apa silakan. Nanti dapat dividen, itu halal jelas. Para ulama sepakat. Yang menjadi persoalan memang ketika orang capital gain tadi selisih antara harga beli dengan harga jual. Nah, kalau tidak salah fatwa DSN itu mensyaratkan 3 hari ya boleh dijual lagi. Kenapa 3 hari? Karena untuk membereskan transaksinya. Karena kan kalau kita membeli saham tuh sebenarnya belum selesai transaksinya kan, betul ya, di belakangnya, betul ya gitu. Maka kenapa ada 3 hari itu? Maka ikuti 3 hari itu, atau mungkin sudah berubah, tapi kalau nggak sama belum 3 hari, kalau sudah 3 hari diperjualbelikan lagi nggak apa-apa Bu, boleh. Ibu nyari capital gain misalkan 4 hari yang lalu belinya 1.000, sekarang udah 1.100 per lembar. Ibu jual aja lah, lumayan nih, boleh. Nggak apa-apa silakan, gitu ya. Karena sudah jadi milik ibu, gitu. Tapi kalau hari ini beli, siang dilihat nih, tuh langsung dijual, itu namanya judi. Gitu ya, karena spekulasinya tinggi, gitu ya itu. Makanya haramnya itu karena masuk ke maisir katanya, mirip-mirip maisir ya, mirip judi kan, betul ya Pak? Ya siapa tahu kan bahasanya gitu kan, gitu. Yang main judi gitu kan, siapa tahu naik, lumayan kan nanti. Nah itu dari bahasanya sudah begitu ya itu. Makanya dalam Islam begitu Ibu. Itu pun dengan syarat kembali tadi syarat yang pertama tidak boleh dilupakan syariah compliance-nya. Perusahaannya harus perusahaan syariah. Kalau perusahaannya secara syariahnya tidak boleh juga untuk capital gain-nya. Gitu Bu. Ya, itu. Mangga silakan. Terima kasih Ustaz. Ya, mangga Pak. Sekarang ini kan bank-bank tertentu banyak menawarkan tabungan berbentuk emas. Ya. Jadi tidak pernah bentuk fisik, ya. Tapi dalam emas. Ya. Tabungan. Nah, itu dalam waktu tertentu kecenderungan emas itu kan selalu naik. Kalau kita berniat bahwa kita menabung dengan harapan di beberapa tahun kemudian bahwa harga itu akan naik, nanti kita menjual kembali. Ya. Walaupun kita tidak pernah memegang wujud fisik emas itu. Ya. Apa itu dibenarkan enggak? Kalau kita menjual kembali di waktu beberapa tahun kemudian dengan harga yang jauh sudah berbeda. Baik. Terima kasih. Ibu, Bapak semuanya memang ada fatwa yang dipakai, yaitu emas zaman sekarang itu, gini, emas di zaman Rasul kan harus cash and carry Pak ya. Itu. Karena emas di zaman Rasul 2 sifatnya, satu sebagai tolak ukur kekayaan, kedua sebagai alat tukar. Ya, kalau zaman sekarang emas itu tidak bisa sebagai alat tukar, tapi sebagai tolak ukur kekayaan aja. Jadi barang aja sama seperti mobil dan sebagainya. Sehingga konsekuensinya bisa dicicil. Makanya itulah yang diadopsi oleh perbankan syariah di Indonesia, mencicil emas, itu. Nah, karena emas itu sertifikatnya, betul ya, sertifikat emas ya, itu tidak bisa dijadikan jaminan, maka yang jadi jaminannya adalah emasnya langsung, betul tidak? Ya, makanya betul tidak? Makanya baru diserahkan ketika sudah lunas, betul? Nah, gitu. Ya, karena usaha dididik di DSN ya fatwa boleh ya boleh gitu. Ya gitu, karena memang betul ya dari sisi itunya itu. Walaupun tentu ada fikih yang lain ya, kita harus juga menghormati ya begitu. Kalau Ustadz sih menyarankannya, kalau Ustadz jalan tengahnya ya begitu ya. Mending nyicilnya beli, kan emas sekarang bisa bukan saja per gram tapi per 0 miligram ya Bu ya gitu ya. Ya 0,5 gitu kan gitu ya gitu ya. Nah, lebih baik beli itu aja. Asal dari, ada catatannya, asal dari lembaga yang kredibel. Jangan yang asal-asalan. Karena siapa tahu nanti emas nanti bodong deh kan gitu ya. Karena kan kita juga nggak tahu, tiba-tiba cuma ada sertifikat di situ gitu ya gitu. Kan kalau di Indonesia yang betul-betul diakui itu PT Antam. Walaupun kan kita tahu kemarin ada kejadian juga di PT Antam kan gitu ya. Nah padahal itu kan di Indonesia itu menjadi standar ya Pak ya. Harga jual harga beli itu PT Antam kan gitu ya. Anggaplah kita PT Antam lah sebagai itunya ya. Karena milik bangsa kita ya kumade gitu ya, betul tidak? Nah gitu, beli mending nyicil begitu Pak. Nabung kan itu.
Betul, 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 betul. Mohon. Betul, betul. Kata Ustadz tadi memang. Kalau DSN-nya, karena DSN-nya membatalkan tadi seperti itu Bu. Berarti kalau DPS berpendapat begitu karena ya sama nyicil barang boleh tidak? Boleh. Barangnya disimpan dulu nanti kalau diserahkan udah lunas bisa tidak? Bisa saja. Makanya emas seperti gitu fatwanya gitu Pak. Ya nggak apa-apa. Tapi bagi kita nih mohon maaf ya. Bagi kita jalan tengahnya. Nih, antara yang tadi saklek mengatakan tidak boleh dicicil, apalagi wujudnya belum ada, betul tidak? Nah itu bagaimana? Ya kita mau udahlah mending mencicil beli emasnya aja. Ya mending beli emasnya aja per gram, per setengah gram gitu ya. Itu fisiknya ada dan dikembangkan oleh kita, itu lebih aman gitu aja. Kita tidak memegang sama sekali fisiknya itu. Iya. Karena kan kita buktinya di tabungannya, baru sertifikatnya gitu ya itu. Mohon buktinya ini nanti bisa dibentuk dan dicairkan, betul tidak? Nah, gitu itu. Begitu Pak. Karena dijadikan jaminan itunya. Karena kertas memang nggak bisa jadi jaminan. Ya beda dengan motor ya Bu ya dan mobil. Mobil mah BPKB jadi jaminan. Bisa. Karena nggak bisa ngejual motor tanpa ada BPKB. Kalau emas bisa dijual tanpa surat. Emas mah bisa Pak. Kan banyak, betul tidak? Nah, makanya kenapa dipegang dulu sebelum lunas, akhirnya kan begitu. Betul ya? Jadi gitulah itunya ya gitu. Ya selama di situ DSN-nya membolehkan, kalau menurut Ustadz boleh, nggak apa-apa ya begitu ya. Begitu Pak, ya mohon. Ya. Baik, Ibu enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz mau bertanya, kan sekarang teh banyak banyak program dari Disnaker. Ya. Terus kan misalkan ada yang lulus misalkan dari Disnaker itu teh, terus ada dana talang, ya program itu teh dana talangnya teh misalkan berkaitan dengan dijuruskan ke bank ke itu gitu ya, kan dicicil langsung nanti kalau setelah kerja misalkan dicicil, nah ini gimana Ustadz? Dana talangnya buat apa? Buat usahanya? Ya, buat kerja di sana. Misalkan dia teh lulus ke Jepang misalkan. Terus dana talangnya dari pemerintah misalkan. Oke, baik. Dari pemerintah Bu ya. Ada bunganya tuh Bu? Tahu sih. Harus cek dulu. Kalau seharusnya pemerintah bagir ya, harusnya soft loan ya. Kalau harusnya kayak di negara orang Bu ya, di negara orang mah kuliah teh nambut lah. Nanti dicicil setelah kerja. Sehingga orang-orang teh cerdas gitu Bu. Di Indonesia mah henteu. Kalaupun minjem gede bungana. Jadi kesekek bekerja teh bisa gitu ya. Harusnya kalau Ustadz, ya kalau Ustadz jadi presiden ya udah gaya. Ya. Kalau orang mohon maaf betul Bu ya. Harusnya kuliah teh gak sih gratis mah. Cuma ditalangin sama negara. Kamu pinjam ke negara sekian nanti setelah kamu kerja dipotong gaji kamu untuk nyicil. Kan aman gitu teh Bu ya, betul ya. Rakyat pada cerdas, pada pinter, negara maju gitu ya. Ini secara kasat mata Ustadz aja lah yang melihatnya gitu ya. Gitu ya itu. Kan sekarang orang mohon maaf Bu, banyak sekolah keterima sekolah negeri, tiba-tiba uangnya harus nyiapin 50 juta stres. Jadi tidak kuliah Bu, betul tidak? Nah gitu. Nah mudah-mudahan di snaker yang Bu tanyakan teh tidak ada gitu ya. Modalin 50 juta aja nyicilnya gitu kan gitu. Kecuali nih Bu, kecuali kalau begini Bu. Ibu bisa akadnya ke bank syariah atau ke BMT. Akadnya pakai ijarah multijasa. Jadi ibu ngajukan, kemudian mereka membayar biaya kursus itu semuanya. Betul ya? Nah nanti ibu nyicil. Mesti kalau ijarah multijasa ada fee yang harus kita bayarkan. Nggak apa-apa itu halal. Nah, tapi akadnya ijarah multi jasa ya gitu ke bank tanyakan gitu ya. Itu bisa itu mah halal insyaallah ya gitu. Begitu. Cukup Ibu ya? Oke lanjut ya. Lanceng. Yang terakhir baik. Mungkin Esed. Baik. Yang terakhirnya teh. Oh iya siap. Enggak. Ustaz ini saya menyambung pertanyaan Bu Fitri. Ya. Jadi dari negara itu investasi itu banyak yang saham berbentuk obligasi. Ya. Nah ini ada obligasi SR yaitu syariah retail, tapi diterbitkan dari bank konvensional apa haram atau itu? Itunya syariah itu. Sukuk ya. Sukuk ya. Ya, kalau bank mah Pak ya sebagai penjual aja, seller aja. Penjual. Ya, gitu ya.
Tapi itu halal. Oh halal. Alhamdulillah. Karena kan kita bertransaksinya dengan negara bukan dengan banknya. Ya. Bank mas sebagai penjual. Perantara. Ya. Ya, betul. Punten. Ini mah contohnya rada ekstrim punya. Bapak meser bala-bala di punten di tempat-tempat gitulah gitunya. Iya. Halal tuh bala-balana Pak. Halal. Tapi tempatnya apa gitu ya, betul ya. Paling Bapak kadinya ditanya, nah sini Bapak diskotik beli bala-bala gitu ya. Gitu kan gitu ya. Tapi kan bala-bala tetap halal ya. Ini kan ada SR seri laras. Selama itu diterbitkannya, bank itu kan hanya menjual Pak, sebagai penjual kalau tidak salah. Sebab pemilik negara yang menjualnya kan gitu. Negara yang surat utang negara kan. Ya betul Pak. Gitu ya. Itu Bu, ya nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Jadi itu halal Pak ya? Halal. Alhamdulillah. Gitu ya, halal ya begitu ya. Karena yang ngejual mah ya siapa aja Pak ya, betul ya. Yang penting barangnya tetap halal ya, gitu ya. Itu mah enggak ya, kalau sependapat Ustaz begitu ya. Gitu. Ya baik, kita sebelum ditutup mungkin ada closing statement Ustaz. Baik, Bapak semuanya. Tadi yang terakhir yang Ustaz ingatkan ya, hidup itu seperti apa tadi Bu? Seperti kita mendayung perahu, urusan angin itu urusan takdir, urusan Allah. Kita harus nerima, makanya tawakal kuatkan, gitu ya Bapak Ibu semuanya ya. Kemudian kita harus megang apa? Kompas, supaya apa? Tahu tujuan, tahu halal dan haram, betul tidak? Gitu, karena kalau tanpa kompas, tanpa syariah compliance, kita nggak mungkin tahu mana yang tidak boleh, mana yang boleh. Sebab urusan kita bukan urusan dunia, tapi akhirat juga, gitu ya. Kehalalan ada keniscayaan, makanya syariah compliance menjadi sebuah keharusan bagi kita. Dan terus kita harus mendayung sebagai ikhtiar kita, gitu ya. Tiga-tiganya harus kita miliki dan harus kita lakukan ya mendayungnya supaya apa menjadi harapan kita, menjadi kebutuhan kita. Semuanya terpenuhi, tapi tetap berada dalam koridor yang Allah ridhoi. Mudah-mudahan Allah mudahkan, dan mudah-mudahan semuanya menjadi amal soleh bagi kita semuanya, insyaallah. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.